Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 6 orang. Saya sendiri Nurul Fajir Bulan Aprilia. Saya Nisa Anjarsari. Saya Reskiana. Saya Kurniawati. Saya Ainur Halisa. Saya Gika Maulida Sahrul. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi mengenai transduksi pada mata kuliah mikrobiologi yang diampu oleh Ibu Sartika Gunawan Putri, MSI MSc. Baik, langsung saja pada yang pertama itu pengertian transduksi. Nah, transduksi itu adalah reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus Vec sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus Vec, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan Vec beserta DNA yang dimilikinya. Virus Vec dan DNA tersebut kemudian menempel pada bakteri lain. Kemudian virus Vec tersebut memasukkan DNA inang bakterinya yang lama ke inang bakterinya yang baru, sehingga terjadi rekombinasi. Gen. Baik, selanjutnya jenis-jenis transduksi, di mana transduksi umumnya adalah jenis fase litik, di mana bakteriolog hanya membawa DNA bakteri murni, bukan DNA fag, dan gen bakteri murni ini dimasukkan ke dalam sel penerima. Kemudian transduksi khusus, di mana transduksi khusus adalah jenis fase lisogenik, di mana gen transfer dari sel donor ke sel penerima oleh bakteriofag yang tidak membawa DNA bakteri murni, yaitu mengandung DNA bakteri dan DNA fag. Baik, berikut adalah contoh dari transduksi umum dan transduksi khusus. Nah, selanjutnya itu mengenai proses transduksi. Jadi proses transfer gen bakteri ini melalui perantara virus, yang dimana transduksi yang dinamakan transduksi. Virus yang menyerang bakteri disebut bakteriofag atau disebut juga phage. Fenomena ini pertama ditemukan oleh Lederbeck dan Zinder. Phage terdiri dari 2 jenis yang memiliki siklus hidup berbeda, yaitu phage virulent dan phage temperate. Kedua fase ini berkaitan dengan cara virus mentransduksi bakteri. Phage virulent adalah phage yang dengan segera lisis dan mematikan inangnya, sedangkan phage temperate hidup di dalam inangnya dalam waktu tertentu tanpa mematikannya. Profag adalah phage yang DNA-nya terintegrasi atau bergabung dengan kromosom inang. Phage yang dapat melakukan transduksi sehingga menyebabkan rekombinasi adalah phage temperate. Hal tersebut dikarenakan phage temperate ini dapat membuat bakteri tetap hidup sebagai bakteri lisogenik atau sebagai prophage. Phage virulent ini tidak dapat menjadi prophage karena selalu litik. Ada 2 macam transduksi, yaitu transduksi umum dan transduksi khusus. Pada transduksi umum, phage dapat membawa bagian kromosom manapun dari bakteri, sedangkan pada transduksi khusus hanya bagian tertentu saja yang dapat dibawa oleh phage. Selanjutnya kita masuk ke dalam tahapan-tahapan transduksi. Transduksi merupakan perpindahan materi genetik dari satu bakteri ke bakteri lain melalui perantara bakteriofag atau virus bakteri, di mana pada tahapan-tahapan transduksi terbagi menjadi 6 tahapan. Yang pertama ada bakteriofag menempel pada dinding sel bakteri. Bakteriofag menempel pada permukaan dinding sel bakteri. Tempat menempel virus terletak pada bagian yang mengandung protein tertentu yang dapat dikenali oleh reseptor virus. Menempelnya virus pada dinding sel disebabkan oleh adanya reseptor pada ujung serabut ekor virus. Kemudian bakteriofag melakukan injeksi bahan genetik DNA ke dalam sel bakteri. Kemudian pada tahapan kedua, DNA bakteriofag masuk ke sel bakteri. Setelah DNA bakteriofag masuk ke dalam sel bakteri, DNA virus mengambil alih kendali DNA bakteri, sehingga DNA virus mengendalikan segala proses
di dalam sel bakteri. Setelah berhasil mengendalikan aktivitas sel bakteri, selanjutnya virus akan menggunakan DNA bakteri untuk menduplikasi DNA-nya sendiri. Pada tahapan ini, kromosom bakteri terdegradasi menjadi potongan-potongan fragmen DNA yang berukuran kecil. Kemudian pada tahapan ketiga, virus melakukan duplikasi menggunakan DNA bakteri. Setelah DNA virus berhasil diduplikasi, selanjutnya virus akan menggunakan sistem metabolisme sel inang untuk menghasilkan komponen-komponen virus seperti kapsid, ekor, serabut ekor, dan kepala. Dan setelah semuanya terbentuk, maka masing-masing komponen diduplikasi sebanyak-banyaknya. Kemudian pada tahapan keempat, virus melakukan proses perakitan menjadi komponen-komponen virus. Kemudian kapasit virus yang masih terpisah-pisah antara kepala, ekor, dan serabut ekor akan mengalami proses perakitan menjadi kapsid yang utuh. Kemudian kepala yang sudah selesai terbentuk diisi dengan DNA virus. Nah, pada tahapan ini kadangkala sebagian kecil dari DNA bakteri yang terdegradasi menggantikan DNA virus, sehingga kapsid bakteriofag akan mengandung DNA bakteri. Selanjutnya, sel bakteri mengalami lisis dan semua virus keluar dari sel. Kemudian pada tahapan kelima, sel bakteri mengalami lisis dan virus akan keluar ke sel. Bakteriofag yang mengandung DNA bakteri menginfeksi sel bakteri lain, atau bakteriofag mulai menempel lagi pada dinding sel bakteri, kemudian menginjeksi bakteri genetik, dalam hal ini DNA bakteri, ke dalam sel bakteri itu sendiri. Kemudian tahapan yang terakhir itu bakteriofag yang mengandung DNA atau bakteri akan menginfeksi sel bakteri lain. Di dalam sel bakteri, virus memasuki mode profag, di mana materi genetik virus DNA bakteri pertama berintegrasi atau bergabung dengan kromosom sel bakteri kedua. Kromosom sel ini sekarang memiliki kombinasi DNA yang berasal dari dua sel, sehingga rekombinasi genetik telah terjadi. Sampai tahap ini, proses transduksi telah berhasil dilakukan dan jenis transduksi disebut dengan transduksi umum karena gen-gen bakteri ditransfer secara acak. Kemudian DNA yang dibuat virus masuk ke DNA bakteri sehingga terjadi proses rekombinasi genetik, maka terbentuklah bakteri hasil transduksi. Baik, tadi sudah dijelaskan bahwa bakteri transduksi itu terbagi menjadi dua. Ada bakteri transduksi umum dan ada bakteri transduksi khusus. Di mana contoh bakteri transduksi umum ini terdiri dari 3, yaitu Xanthobacter sp, kemudian yang kedua ada Staphylococcus sp, dan yang ketiga ada Salmonella Tripimurium. Contoh bakteri transduksi khusus ini terbagi menjadi 3, yang dimana yang pertama ada Pseudomonas sp, kemudian yang kedua ada Desulfo Vibrio sp, dan yang ketiga ada Escherichia coli. Selanjutnya yaitu review jurnal, yang dimana jurnal ini merupakan jurnal kedokteran Brawijaya yang berjudul Sinyal Transduksi pada Bromelain Antiinflasi pada Udema Telapak Kaki Tikus yang disebabkan oleh Karagen. Volume 21 nomor 1, penulisnya yaitu Sri Agus Sudjarwo, tahun terbit 2005. Adapun metode penelitiannya, yang pertama bahan kimia yaitu bromelain, karagen, dan bahan kimia lain. Yang kedua, hewan percobaannya berupa tikus dewasa jantan dengan berat badan 200 sampai 250 gram yang diperoleh dari Pusat Veterinari Farma Surabaya. Kemudian inflamasi kaki tikus yang disebabkan oleh karagen, produksi prostaglandin pada udema kaki tikus, ekspresi COX-1 dan COX-2 pada udema kaki tikus. Adapun hasil dari penelitiannya
menunjukkan bahwa mekanisme kerja dari bromelain sebagai antiinflasi disebabkan oleh kemampuannya dalam menghambat produksi PGE2 melalui hambatannya terutama pada aktivitas COX2 pada COX1 pada inflamasi kaki tikus akibat pemberian karagen secara intraplantar. Selanjutnya, kesimpulan transduksi ialah proses pemindahan materi genetik dari satu sel ke sel yang lain dengan bantuan bakteriofag. Adapun proses transduksi pada bakteri ini dibagi menjadi dua tipe, di mana diantaranya adalah transduksi khusus dan transduksi umum. Di mana transduksi umum ini merupakan tipe transduksi yang terdiri bila suatu fag tenang memindahkan gen yang manapun dari kromosom bakteri atau plasmid. Dalam transduksi umum, pada saat fag memulai siklus litik enzim-enzim virus menghidrolisis kromosom bakteri menjadi banyak potongan kecil atau ADN. Nah, di mana transduksi khusus ini merupakan transduksi di mana galur-galur fag tenang tertentu dapat memindahkan hanya beberapa gen saja, itu pun terbatas dari kromosom bakteri. Dengan kata lain, transduksi ini terbatas dengan kromosom bakteri. Baik, itulah tadi materi mengenai transduksi, di mana transduksi terbagi menjadi dua, ada transduksi khusus dan ada transduksi umum. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.